Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maude Isra Rahmayani dari kelas 10 IPA 7. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai faktor-faktor laju reaksi. Sebelum kita memulai praktikum, kita harus mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan laju reaksi. Laju reaksi atau kecepatan reaksi menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung persatuan waktu. Laju reaksi menyatakan molaritas zat terlarut dalam reaksi yang dihasilkan tiap detik reaksi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada luas permukaan sentuh, yang kedua ada konsentrasi larutan, yang ketiga ada suhu larutan, dan yang keempat ada katalis. 1. Luas permukaan sentuh. Luas permukaan sentuh memiliki peranan yang sangat penting, sehingga menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Begitu juga apabila semakin kecil luas permukaan bidang sentuh, maka semakin kecil tumbukan yang terjadi antar partikel, sehingga laju reaksi pun semakin kecil. 2. Konsentrasi larutan. Karena persamaan laju reaksi didefinisikan dalam bentuk konsentrasi reaktan, maka dengan naiknya konsentrasi, maka naik pula kecepatan reaksinya. Jadi, semakin tinggi konsentrasi, semakin cepat pula laju reaksinya. Suhu larutan. Suhu larutan berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering, menyebabkan laju reaksi semakin besar. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka partikel semakin tidak aktif, sehingga laju reaksi semakin kecil. Yang keempat ada katalis. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu, tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Suatu katalis berperan dalam reaksi tetapi bukan sebagai pereaksi ataupun produk. Katalis memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat atau memungkinkan reaksi pada suhu lebih rendah akibat perubahan yang dipicunya terhadap reaksi. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk praktikum kali ini adalah air panas, air dingin, air dengan suhu ruang, cuka atau CH3COOH, 2 buah botol bernomor 1 dan 2, 3 buah wadah dengan nomor 1, 2, dan 3, corong, baking soda, sendok ukur, balon, cangkang telur, dan pemutih. Di sini saya memasukkan 20 ml larutan CH3COOH 25% dan 5 ml air kepada wadah 1 dan wadah 2 sehingga menghasilkan 20% larutan CH3COOH pada wadah 1 dan wadah 2. Saya memasukkan cangkang telur yang sudah dihaluskan secara kasar ke dalam wadah 1 dan cangkang telur yang sudah dihaluskan dengan halus ke wadah 2. Dapat kita lihat setelah 1 menit, cangkang telur pada wadah 2 bereaksi lebih cepat daripada cangkang telur pada wadah 1. Di sini saya memasukkan 15 ml larutan CH3COOH 25% pada botol 1 dan botol 2. Saya juga mengisi balon merah dengan 1,5 sendok baking soda dan balon hijau dengan 3/4 sendok baking soda. Setelah memasang balon pada botol, saya menuangkan baking soda yang ada dalam balon ke dalam botol. Di sini dapat kita lihat bahwa balon yang berwarna merah, yaitu balon yang diisi oleh 1,5 sendok baking soda, terlihat berukuran lebih besar dibandingkan balon hijau yang berisi 3/4 sendok baking soda.
Di sini saya memasukkan 20 ml larutan CH3COH 25% pada wadah 1 dan wadah 2. Saya juga memasukkan 20 ml air panas ke dalam wadah 2 dan 20 ml air panas ke dalam wadah 1 sehingga menghasilkan larutan CH3COH 12,5%. Di sini saya memasukkan cangkang telur pada wadah 1 dan wadah 2. Setelah 1 menit, dapat kita lihat bahwa cangkang telur pada wadah 2 yang telah dicampur oleh air panas terlihat lebih cepat bereaksi dibandingkan dengan wadah 1 yang diisi dengan air dingin. Di sini saya memasukkan 2 sendok makan larutan CH3COH 25% pada wadah 1 dan wadah 2. Saya juga memasukkan NaClO 5,25% sebanyak 2 sendok pada wadah 2 dan wadah 3. Saya memasukkan 1 buah paperclip pada masing-masing wadah. Dapat kita lihat pada wadah 2 yang berisi larutan NaClO 5,25% dan CH3COH 25%, paperclip lebih cepat berkarat dibandingkan pada wadah 1 dan wadah 3. Sekian praktikum mengenai laju reaksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.